Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes, pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga, pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Bib. Pengalaman saya nggak mau kata orang nggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabuk. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi, nggak usah bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi? Iya biasa dah. Kok mulut lo bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja jadi air putih. Sekarang soal zuriyah, saudara. Habaib itu zuriyah Nabi alaihi salatu wassalam, saudara. Nah, kalau ulama pewaris Nabi yang mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, mewarisi kewajiban perjuangannya. Nah, para zuriyah Nabi sebagai keturunan Nabi alaihi salatu wassalam juga wajib kita hormati dan kita cintai. Yang minta supaya habaib itu dihormati, dicintai bukan habaib, bukan. Allah yang minta. Baca Al-Quranul Karim. Allah katakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, qul as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Hei Muhammad, hei Rasul, hei Nabi, katakan kepada kau punya umat, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah apapun dari segala jasaku kepada kalian, hei umat Islam, kecuali ilah al-mawaddata fil qurba, kecuali cinta kasih kepada kerabatku. Allah yang perintahkan, bukan habaib yang minta, saudara. Soal sekarang ada orang yang cinta Habib, alhamdulillah, yang benci Habib, asyukrulillah. Nggak ada masalah, saudara. Kenapa kita bingung? Mau cinta silakan, mau benci silakan. Cinta atau benci, semua ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul? Lagi enggak usah pusing. Habib ini ada yang nggak percaya, monggo. Habib ini ada yang percaya, silakan. Habib ini ada yang memfitnah habaib begini, horau popo. Nggak pusing-pusing amat, betul? Betul? Bagi para pecinta habaib, saudara, bagi para pecinta, saudara, pecinta habaib, pecinta ulama, pecinta kiai, mereka nggak butuh dalil. Cinta mereka kepada ulama dan habaib udah cukup menjadi petunjuk bagi mereka, saudara, untuk selalu membersamai habaib dan ulama. Mereka nggak perlu dalil. Tapi bagi para pembenci, orang-orang yang benci, saudara, benci sama kiai, benci sama ulama, benci sama habaib, walaupun kita sudah kasih 1001 dalil, tetap mereka nggak percaya. Nah, jadi percuma membenci dikasih dalil, nggak bakal percaya, saudara. Nah, karena itu, saudara, benci dan cinta ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu saya ingat sekali lagi, bukan para habaib yang ingin mengemis cinta dari umat, tidak, tapi Allah yang mewajibkan umat ini untuk mencintai keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, di mana beliau katakan, saudara, inni taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan untuk kamu sekalian, hei umatku, dua peninggalan yang maha berat. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah itrat turunanku sebagai ahlul baitku. Sampai Nabi mengatakan 3 kali, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu sekalian kepada Allah tentang keluargaku, tentang keluargaku, tentang keluargaku. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, lihat Sahih Bukhari, saudara, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Beliau katakan, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jaga kehormatan kau punya Nabi, yaitu di keluarganya. Jadi sekali lagi, perintah cinta kepada keluarga Nabi, perintah cinta kepada zuriyah Nabi datang dari Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, perintah Allah dijalankan wajib tidak? Perintah Nabi dijalankan wajib tidak? Kalau nggak dijalankan dosa tidak? Terus ada yang bilang, Habib, tapi ada habaib yang mabuk, ada habaib main maksiat, ada keluarga Nabi yang akhlaknya nggak baik. Saudara, keturunan Nabi bukan malaikat, keturunan Nabi tidak maksum, nggak ada yang maksum Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
keturunan Nabi sama dengan Anda semua, saudara. Kalau dari kecil dididik baik, dia akan jadi orang baik. Kalau dari kecil memang tidak dididik, dia akan jadi orang yang tidak baik. Sama, mereka bukan malaikat dan mereka juga bukan maksum. Kira-kira jelas tidak? Kalau ada 1, 2, 3 oknum habaib yang rusak, jangan dianggap semua habaib rusak. Enggak boleh, saudara. Kalau ada 1, 2, 3 orang Betawi jadi maling, apa boleh kita katakan semua orang Betawi adalah maling? Saya mau tanya sekarang, boleh gak? Enggak boleh. Kalau ada orang Jawa, saudara, yang mencuri, apa boleh kita bilang semua orang Jawa pencuri? Boleh begitu? Enggak bisa. Urusan ada orang Jawa mencuri, ya oknumnya yang enggak benar, bukan Jawanya. Betul? Orang Jawa yang baik banyak, orang Jawa yang tekun, yang kerja, yang ngaji, saudara. Orang-orang Jawa ini kan terkenal dengan keuletannya, kerajinannya, saudara. Jadi nggak bisa kesalahan beberapa oknum langsung disalahkan sukunya, golongannya. Betul? Jadi kalau ada habaib yang rusak, 1, 2, 3 habaib, ya memang oknumnya yang nggak benar, saudara. Nah, kewajiban kita apa? Kalau ada habaib yang maksiat, ingetin, tegur. Karena kalau dia maksiat berarti dia lagi menuju ke jurang neraka. Kalau kita cinta habaib, pegang, jangan begitu dong, Beb. Jangankan habib, semua umat Islam yang maksiat mau terjun ke jurang neraka, saudara, kita ingetin. Kan Nabi mengatakan dalam hadis, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong kalian punya saudara, baik dia zalim ataupun dia terzalimi, dia mazlum. Nabi yang bilang, sampai sahabat kaget, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi, mazlum. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman? Tapi bagaimana kami tolong dia kalau justru dia yang berbuat zalim, dia yang maksiat, dia yang jahat? Bagaimana cara nolongnya? Apa kata Nabi? Tahjuzuh an zulmihi fadzalika nasr. Kau cegah dia dari kezalimannya, kau cegah dia dari kejahatannya, rubah dia, cegah dia, fadzalika nasr. Begitulah cara menolongnya. Nah, jadi kalau ada saudara sesama kita aja nih, kita jangan cerita habaib deh. Kita cerita sesama kita yang bukan habaib. Kalau ada yang maksiat, ya kita cegah. Jangan gak dicegah, dia maksiat berarti dia mau masuk ke jurang neraka, saudara. Pegang, selamatin, cegah, jangan sampai dia kecebur ke neraka. Betul? Apalagi kalau habib yang maksiat, kita cinta, cegah dia, saudara. Nah, bukan kalau ada 1, 2 habib yang gak betul dijadikan hujah dalil. Semua habaib tidak betul, semua habaib rusak. Makanya saya kaget, saudara, baru 2 malam yang lalu di Malang, Jawa Timur, saudara, ada satu tokoh musisi bicara. Apa dia katakan? Saya kenal Habib, saudara, ini banyak Habib rusak. Saya kenal Habib waktu remaja muda, itu Habib pemabuk. Saya berteman sampai dia remaja, tetap mabuk. Saya berteman sampai dia tua, tetap tuh Habib mabuk, saudara. Nah, akhirnya apa? Dia anggap semua habaib begitu. Nah, sekarang saya mau jawab, kalau ente bergaul sama habaib yang mabuk, dari kecil remaja sampai tua tetap mabuk, nah pertanyaan saya, kok bisa bergaul sama pemabuk? Emang habaib yang gak mabuk gak ada? Habaib yang soleh ada gak? Habaib yang baik ada gak? Lu bergaul sama yang baik. Seperti Kiai Ahmad, saudara, Kiai Ahmad Giren yang tadi ini saya bikin ikut bikin hallnya. Beliau dari kecil bergaul dengan habib yang soleh. Sampai remaja teman-temannya habib-habib yang soleh. Sampai tuanya sekarang teman-temannya habib-habib yang soleh. Karena memang Ki Ahmadnya nyari habib yang soleh. Nah, ini yang ngomong di Malang, saya ketemu habib berteman, ini mabok, yang itu mabok, anu mabok, sampai tua mabok, lalu pilih yang mabok. Kan Nabi mengatakan dalam hadisnya, almar'u ala dini khalil. Seseorang itu sesuai agama temannya. Kita milih teman hati-hati, saudara. Kalau mau jadi orang baik, pilih teman yang baik. Bahkan kalau kita mau menikah berkeluarga, cari mertua yang baik, cari calon istri yang baik, cari calon besan yang baik, ambil dari keluarga baik-baik, sehingga rumah tangga kita akan baik. Betul? Betul. Tapi kalau kita cari mertuanya yang mabuk, saudara, besan-besannya mabuk semua. Nah, terus kita masuk ke sana, ya kita yang salah. Betul? Betul. Nah, makanya itu yang ngomong begitu di Malang kemarin, saya mau kasih tahu dia, saudara, bukan habib yang mabok yang salah, lu cari temen yang mabok. Jangan-jangan dia ikut mabok juga.
Bukan kalau Anda bergaul sama Habib yang soleh, ya diajak berbuat baik. Anda bergaul dengan kiai yang soleh, Anda diajak ngaji, Anda diajak tahlilan, diajak marhabanan, saudara. Nah kalau bergaul sama yang mabuk, ya diajak mabuk. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah karena itu nih upaya begini, upaya-upaya mau adu domba, saudara. Maka itu saya dalam beberapa bulan terakhir ini saya putuskan dengan para menantu saya, Abah harus turun lagi, harus ceramah lagi, keluar masuk kampung. Dari dulu saya di Pemalang ini keluar masuk kampung, saudara. Nah, dari dulu kita naik gunung, turun gunung, ke lembah. Nah tapi begitu saya lihat sekarang kok mudah banget orang diadu domba, saudara. Nah kita mesti turun lagi, kita mesti satukan umat. Jangan mau umat dipecah belah. Betul? Setuju? Siap bersatu? Takbir. Sallu ala Nabi.